50-50 percaya. Wah kayaknya nih orang nipu ini. Saya bilang kayaknya nipu ini orang ini. Jadi cobalah. Boleh deh mas, saya transfer. Pada itu kan saya nggak pakai Ditahan. di pelabuhan. Jadi harus ada biaya penanganannya. Kalau motor tuh mau jalan, dia minta biaya tambahan 1.500.000. Iya. Tapi ada beberapa teman-teman yang sharing kan di video saya, dia bilang ada yang rugi sampai 20 juta, 30 juta. Banyak juga ya. Iya, karena kan saya masih tahap 1. Karena masih. Oke, Bimo sudah ada di ruangan ini. Oke, selamat datang di podcast. Selamat datang. Terima Oke. kasih. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Wow, ini jauh-jauh dari Nusa Tenggara Barat nih, luar biasa, sudah ada di studio King Jum di Jakarta nih. Oke, gimana? Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat mas. Oke, jadi kemarin kita udah janjian cukup lama ya Bim ya. Udah berapa bulan yang lalu kita mau coba ngobrol-ngobrol gitu tentang apa namanya itu, berbagai macam skema-skema penipuan yang terjadi akhir-akhir ini banyak sekali ya. Dan seperti narsum-narsum sebelumnya juga sama, jadi mengungkapkan tadi ada scam love terus macam-macam itu. Dan Bim di sini akan menceritakan pengalamannya waktu itu pernah beli motor apa KLX Ya, ya. motor second. Motor second dan sudah DP tapi kok nggak dikirim-kirim ini apa barangnya. Nah, awal mulanya itu bagaimana itu? Kok bisa dapat iklan atau dapat tawaran atau bagaimana? Silakan dulu, cerita dulu. Ya pas saya kelas 2 SMK, itu kan aktivitas saya udah mulai padat. Iya. Nah di situ saya konfirmasi dulu nih sama orang tua saya. Iya. Karena aktivitas saya padat, Bu, saya pengen beli motor second buat menunjang aktivitas saya sehari-hari. Iya. Nah di sana saya coba carilah. Awalnya bukan KLX, awalnya itu motor-motor matic lah. Iya, iya. Saya cari dan dikasih budget sekian, tapi rata-rata over budget dia. Iya. Dan saya lihat, wah ini nggak sesuai budget. Biasanya ada yang di bawah budget standar saya, cuman dia STNK only. Dan ada iklan, salah satu iklan singkat cerita, KLX itu, namanya kita anak muda kan. Iya, pengen ya. Pengen nyoba-nyoba. KLX itu yang tinggi itu ya. Iya, pengen nyoba-nyoba KLX, ketemu KLX 2018. Dan itu harganya masih masuk akal menurut saya. Berapa waktu itu? Sekitar 18-19 juta. Tapi pasaran saya lihat tuh kurang lebih 23 sampai 25 juta. Tergantung apa tahunnya ya. Ya tergantung tahunnya sama lokasi sebenarnya. Iya, lokasi. Dari situ saya coba kontak-kontak. Sebenarnya udah banyak juga sih teman saya kontakkan, bukan hanya satu orang yang jual KLX ini. Iya. Singkat cerita saya kontak-kontakan, dia kasih identitas dia. Dia juga minta identitas saya biar saling percaya lah ibaratnya. Terus saya nanya-nanya lah spesifikasi motornya gimana, surat-suratnya lengkap, pajaknya gimana. Ya lancar aja ngomongnya. Jadi saya waktu itu nggak berpikir, wah ini kayaknya bukan penipuan gitu. Saya coba mas, boleh di videoin motornya. Dia kirimin videonya, foto motornya, foto bannya dikirimin semua. Dari situ kita percaya kan bahwasannya ini bukan penipuan. Nah dari situ terus masnya dealnya gimana katanya. Oke-okeannya gimana, boleh jadi deal dari yang 18 juta jadi 17 juta. Iya. Dia bilang bisa bayar di tempat. Oh, bisa bayar di tempat. Bisa bayar di tempat. Di situ keyakinan saya naik dong. Trustnya makin tinggi. Terasa makin tinggi betul. Bayar di tempat. Nah, terus saya deal, saya kasih KTP saya. Kan dia minta kan? Yep. Saya kasih KTP saya dan di situ kita udah deal dengan harga 17 juta. Dan dia bilang ini mau diantar motornya ke ekspedisi. Dan di situ saya makin senang dong. Iya. Ya, senang. Terus oh ya Mas, Ada putu-putunya juga. foto-fotonya udah lama itu, udah 2 tahun yang lalu. Ya, maksudnya dia lagi antar gitu, ini lagi proses gitu. Lengkap Mas, lengkap banget. Meyakinkan. Iya, meyakinkan sekali. Kayak penjual asli gitu. Nah, dari situ dia video juga di ekspedisi, video call sama saya. Itu benar-benar kayak wah, ini kayak penjual aslinya. Iya. Tapi singkat cerita dia bilang dia minta biaya tambahan gitu buat ekspedisinya. Karena dia nggak pegang uang gitu. Dia lagi nggak pegang uang. Mas, masnya bayar ongkirnya ya, nanti untuk sisa barangnya mas bayar di tempat gitu. Dari situ saya wah udah setengah-setengah lah, 50-50 percaya. Wah kayaknya nih orang nipu ini. Saya bilang kayaknya nipu ini orang nih. Jadi cobalah, boleh deh mas, saya transfer. Pada itu kan saya nggak pakai banking kan. Saya transfernya manual. Manual Pak? Oh, ke bank? Iya, ke Bim bank. Saya ke bank. Saya ajak teman saya, ayo temanin saya transfer uang. Saya habis beli motor gitu. Pergi saya transfer uang
500.000 dan di situ oke Mas, terima kasih ya. Udah berbincang-bincang, nggak saya kontakkan lagi pada waktu itu. Saya nunggu motornya kan. Nah, sampai pada malam hari dia bilang motor itu ditahan di pelabuhan. Ditahan Di pelabuhan. Jadi harus ada biaya penanganannya. Kalau motor tuh mau jalan, dia minta biaya tambahan 1.500.000. Iya. Dari situ saya telepon lagi orang tua saya. Bahkan orang tua saya chat ke si oknum itu, dia chat, ini gimana nggak bisa bayar di tempat gitu. Terus saya nego-nego, yang awalnya 17, saya naikin lagi 18,5 dah Mas. Saya bayar di tempat tapi dia banyak alasannya. Oke. Sampai ya udah, sampai situ saya udah mikir kalau itu penipuan. Dari situ saya berhenti. Jadi saya ruginya cuma 500.000. Iya. Tapi ada beberapa teman-teman yang sharing kan di video saya. Dia bilang ada yang rugi sampai 20 juta, 30 juta. Banyak juga ya? Iya, karena kan saya masih tahap 1. Karena masih ada tahap-tahap selanjutnya. Cuman saya nggak masuk ke tahap 2-nya, perangkap dia. Makanya saya selesainya sampai 500.000 aja gitu. Oke, teman-teman itu, ini korbannya apa? Dia kan korban. Pelakunya sama? Pelakunya ada yang sama. Ada yang sama, Ada tapi yang beda. modusnya sama kayak gitu? Modusnya sama. Sebenarnya udah disebarluaskan juga di Facebook. Jadi hati-hati sama orang ini. Betul, sama. Oknumnya sama. Hati-hati sama si penjual ini, dia menipu saya. Iya. Dan udah banyak yang kena. Bukan hanya saya. Puluhan juta? Sampai puluhan juta yang kena. Tapi bukan hanya jual motor, jual-jual barang online juga berlaku. Itu BIM transfernya pakai rekening pribadi? Iya, saya pakai rekening pribadi. Orang itu juga rekening pribadi. Rekening pribadi? Iya. Diduga keras bahwa rekening tujuan itu memang asli punya dia? Asli punya dia. Gampang sekali di tracking? Iya, sebenarnya harusnya gampang ya. Sesama bank? Beda bank. Kalau dia bank apa? Waktu itu BRI dia. BRI? Iya, BRI. Kan waktu itu kan ada tuh di TikTok juga. Dia lapor, bikin LP, pihak BRI-nya pertemukan, ditarik dariknya. Nah ini dananya. Bisa seperti itu. Tapi untuk yang nggak mengerti digital seperti itu, gimana caranya tuh bisa balik itu? Kayaknya susah sih Mas. Susah, untuk balik. ya? Iya, susah. Karena kan susah kalau orang nggak paham digital kan bingung juga. Mereka duluan panik gitu. Jadi untuk mikir kesananya udah susah. Apa yang bikin BIM dan teman-teman itu tergiur dengan harga motor itu? Apakah karena harganya murah atau apa yang bikin ke-trigger tuh? Wah, gue pengen motor ini gitu. Pasti karena harganya murah. Harganya murah. Ya, selain murah bisa COD. Siapa? Bisa COD Bisa katanya. COD, betul. Siapa yang nggak tergiur kan? Iya. Di situ juga saya nggak belajar keamanan digital gitu. Ya udah, wah ini murah, kita beli aja gitu. Nggak mikir kesananya lah. Iya. Oke, pada akhirnya BIM waktu itu sudah mulai ngonten. Maksudnya apa belum ngonten untuk sampai sekarang bikin soal branding sampai digital safety terus Ya, anti scam betul. gitu. Itu belum itu. Belum sampai sana. Belum ngonten. Belum konten. Saya baru mulai itu 3 bulan yang lalu. 3 bulan setelah kejadian itu. Entah, ini kan udah 2 tahun yang lalu. Oh, kejadian udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kontennya baru 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Iya. Karena saya lihat banyak kan anak-anak muda, orang-orang ibu rumah tangga juga kena modus penipuan. Dari situ saya punya inisiatif pengen mengedukasi gitu. Setidaknya ilmu yang saya tahu lah. Walaupun saya bukan praktisi atau pakarnya gitu. Iya, pada apa experience itu membuat BIM jadi ke-trigger untuk mengedukasi banyak orang. Jadi BIM bisa tahu, oh ini penipuan gitu. Iya betul, dari situ karena pengalaman pribadi kan. Pengalaman pribadi. Cukup di saya aja gitu. Biar nggak banyak korban lagi yang kena. Dan apa ya, fenomena seperti ini kan nggak hanya motor kan, penipuan seperti ini kan banyak juga. Betul, ada barang-barang lain juga, bukan hanya motor. Barang elektronik, barang apapun yang emang minta transfer duluan itu yang harus kita curigai. Oke. Setelah menurut temuan BIM itu apa yang ditemukan di lapangan, misalnya penipuan-penipuan semacam apa, dan bagaimana BIM bisa mendeteksi untuk hati-hati teman-teman ya, misalnya gimana itu mendeteksi bahwa ini ada dugaan keras ini akan terjadi fraud? Itu pasti kan dia mendesak awalnya. Mendesak. Dia kan minta bantuan dulu, dia mau menawarkan bantuan. Misalnya ada dia oknum pura-pura jadi instansi Dukcapil. Dukcapil juga? Dukcapil juga, bahkan hampir kena kalau nggak salah wali kota waktu itu. Hampir kena. Hampir kena? Iya, hampir kena. Modusnya apa itu? Modusnya itu dia identitas kita nggak sesuai sama yang di Dukcapil. Oh, terus mau di pengkiriman data gitu? Iya, dia mau nawarkan bantuan buat memperbaiki identitas kita di Dukcapil. Nah, disitulah dia ngomong ramah, sopan dengan
calon-calon korbannya. Nah, calon korban kan pasti ngerasa memberikan feedback balik kan ke si penipu. Nah, disitulah dia mulai minta ajakan untuk share screen WhatsApp. Nah, Share screen WhatsApp. iya, dari situlah modus-modus baru itu muncul. Oke, coba cek TikToknya BIM itu. Kalau nggak salah itu yang modus WhatsApp ini ditonton sampai ada 40 apa 50 juta kali itu. Kalau Hari ini sudah berapa? kali itu update WhatsApp itu sampai 35 juta. 35 juta. Ya, Kok bisa seviral itu? saya juga nggak tahu Mas, karena update WhatsApp tuh baru meledak di tahun 2025. 2025 dan BIM bikin tahun berapa? Saya bikinnya itu tahun 2024. Oh, sudah bikin duluan. Iya, sudah bikin duluan. Oh. Dan saya terinspirasi dari salah satu kreator juga digital, tapi global dia, bukan orang Indonesia. Oh, global. Ya. Jadi BIM udah duluan untuk hati-hati teman-teman gitu. Iya, saya orang yang duluan di Indonesia yang buat. Oke, nggak ada lagi kan? Makanya DNA-nya ke sana semua ke ini ya, ke TikTok lu ya. Iya. Langsung 2025 dibikin. 2025 meledak gitu. 2024 dibikin, 2025 meledak. Iya, 2025 meledak. Dan jadi orang-orang, wah ini ada yang bikin nih satu tahun yang lalu udah ini ya, udah ngasih tahu kita sebenarnya gitu. Ya. Wah. Jadi apa semangatnya BIM untuk mau speak up dan sampai mau bikin channel TikTok untuk ngasih tahu? Ya pasti ya mengedukasi kan, karena kita tahu sendiri masyarakat di Indonesia itu bukan hanya literasi membacanya yang kurang. Keamanan digital pun mereka masih kurang. Masih kurang. Ya, karena anak-anak muda justru masyarakat di Indonesia ini terlalu fokus sama teknologinya. Sampai mereka mengesampingkan resiko-resiko tentang keamanan digital. Itu yang patut kita upgrade, yang patut kita kembangin di Indonesia. Dia fokus ke digital, dia cari teknologi baru, canggih kayak foto aja itu yang geradakan bisa jantan, bisa cantik kayak gitu-gitu ya. Iya. Tapi dia tidak tahu agenda di belakang itu ya. Kira-kira mau diapain dia nggak tahu. Ya betul, konsekuensinya. Konsekuensinya nggak. Ya harus nggak tahu. mikir ke sana gitu. Karena kan banyak, bukan sekarang kan filenya juga bisa dimasukin virus gitu. Filenya bisa masukin virus? File APK bisa. Gimana cara? Jadi mereka pakai script gitu. Ada script yang emang pasti penipu ini paham akan teknologi. Cuman nggak semuanya sih, belum benar-benar belum meluas gitu. Cuman mereka masukin script yang dimana script ini bisa digunakan untuk masukin malware. Jadi ketika orang klik data-data dan mereka bisa akses. Bisa nge-crack langsung? Bisa nge-crack. Tapi emang nggak sepenuhnya. Mungkin hanya beberapa identitas. Oke. Yang bisa dia sama mereka. Dari narsum yang gue undang kemarin itu memang dia modusnya macam-macam kayak pajak katanya. Ini langsung pakarnya gue undang. Ada pajak, terus perbarui pajak kayak nik KTP segala macam itu kayak paket, kiriman paket itu coba lacak gitu. Dan pas diklik ternyata itu udah HP-nya udah kemasukin malware gitu. Jadi gimana masyarakat menyikapi ini kalau safety digitalnya sangat minim begini? Gimana, Bim? Seharusnya belajar dari basicnya dulu sih, mengetahui ciri-cirinya. Gimana kira-kira, wah ini ciri-ciri modusnya yang bakal muncul harus dipelajari gitu. Wah ini dia misalnya kayak kita bisa curiga nih kalau misalnya dia mendesak, dia benar-benar kayak ngedorong kita buat transfer, gitu salah satu contohnya. Dan nanti dari situ bakal mulai paham sendiri gitu tentang keamanan digital. Jadi emang harus dari basicnya dulu. Dari basic dulu. Ya belajar dari basic dulu. Ada nggak tindakan-tindakan aneh dari oknum-oknum ini misalnya misalnya harus uang dulu gitu misalnya. Benar gak sih? Iya pasti gitu. Ujungnya money kan? Iya ujung-ujungnya uang. Ujungnya uang dulu. Iya. Misalnya kayak penipuan pekerjaan misalnya. Kan harus bayar dulu. Nah, tadi kita obrolin di sini. Harus bayar dulu. Kan logikanya kan kalau kita mau cari kerja gitu kan nggak mesti uang dulu. Kalau emang lembaga resmi sih seharusnya enggak kan? Iya. Tapi kan banyak yang belum tahu gitu. Karena orang kan susah juga kan lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi orang coba cari dan pasti ada beberapa oknum itu yang emang manfaatkan situasi itu. Jadi ada kelengahan kita. Ya, kelengahan. Yang dinikmati, yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini. Betul. Karena penipu ini nggak main di teknologi, mereka main di psikologis. Main di Di psikologis. psikologis. Rasa takut kita, rasa percaya kita, rasa lengah kita, semua mereka main di sana. Jadi dia
dia sudah mapping berarti. Misalnya Indo ini kan malas baca, ya kan, Ya. itu malas baca, terus tertoksik di Asia kata Bill Gates seperti itu. Senggol dikit, wah anjing lu kayak gitu, cepat marah kayak gitu-gitu. Itu kan di mapping ya sama mereka, dan karena malas baca, ya udah, misalnya lowongan kerja gaji 5,6 juta. Secara umum kan yang resmi itu kan nggak sampai nampilin gaji kayak gitu, tapi orang ke-trigger dengan itu, Bin. Iya betul. Karena kan gaji, mereka nampilin gaji. Angka. Ya angka. Angka itu yang buat orang tertarik ke sana. Dari situ mereka masuk ke server mereka, kejebak gitu. Iya, karena gini, Bim. Karena dari awal juga kita di TK, SD itu juga kita udah dikasih angka. Apakah memang dari fundamental awalnya sudah begitu, udah akhirnya pas mau cari kerja pun angka. Seharusnya enggak sih. Setiap orang kan beda-beda. Mungkin suatu alasan ekonominya kurang bagus, atau mungkin benar-benar susahnya di pekerjaan di daerah mereka. Dari situ karena ngelihat angka itu yang buat mereka makin excited untuk ngelamar ke situ. Oh, ada tawaran gaji misalnya jadi cleaning service, misalnya gaji 5.700.000 kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi mau datang. Iya banyak. Ruku-ruku tuh banyak. Banyak betul. Oh, jadi yang keliru berarti minimnya literasi berarti. Ya minimnya literasi. Harusnya diapain dulu nih sebelum misalnya ada teman-teman yang lagi ngelamar kayak gitu, supaya nggak terjebak. Harus bagaimana? Harusnya cek dulu, cek lembaga resminya. Biasanya kan ada lembaga-lembaga yang emang menyediakan lowongan pekerjaan resmi. Misalnya kalau kita cari lapangan pekerjaan, biasanya orang cari di job seeker, ya di LinkedIn. Nah Itu resmi itu ya? resmi itu di tempat-tempat seperti itu resmi. Nah ada orang yang emang nyari, mereka nggak perhatiin situsnya. Mereka cari kata kunci misalnya lowongan pekerjaan 2025, mereka klik. Padahal situs penipu tuh bisa di halaman pertama. Halaman pertama Google bisa? Ya bisa. Karena kan mainnya di kata kunci SEO, Search Engine Optimization. Nah kalau orang kan selalu mikir, wah ini peringkat pertama pasti lebih bagus. Padahal mereka nggak perhatiin situsnya dulu. Nggak perhatiin. Yang penting halaman satu Google, wah ini pasti banyak dicari orang ini. Banyak. Bukan hanya itu, maskapai pun bisa sama penipu. Situs-situsnya bisa ditampilin di halaman utama Google. Ini banyak nih kejadian-kejadian nih yang ke Kamboja nih, Bim. Itu gimana tanggapan lo tuh? Itu ke Kamboja kemarin kita dapat info ada anaknya meninggal gitu. Kenapa orang-orang kita tuh senang banget gitu? Maksudnya tuh percaya, dan orang-orang yang di sini itu masih aja berkeliaran gitu. Pasti ada pengepul rekeningnya, ada orang-orang kayak TKI TKW kan ada yang nyari-nyari di kampung-kampung gitu. Ya betul. Apa yang salah? Apakah regulasinya, kebijakan negara ini, atau memang behavior manusia ini pengennya yang cepat-cepat gitu? Sebenarnya sih kayaknya orang-orang kan suka instan kan. Instan. Iya, mereka lebih suka instan, tapi sebenarnya udah ada imbauan dari pemerintah bahwasannya jangan ke Kamboja. Nah, tapi tetap aja. Tapi biasanya kan orang-orang yang dikirim ke Kamboja tuh mereka nggak tahu. Mungkin kan awalnya ditawarin kerja di Malaysia, tapi malah terbangnya ke Kamboja. Kalau orang tahu mereka bakal dibawa ke Kamboja, ya mereka nggak bakal mau terbang kan. Nah, dan itu orang-orang yang main di sana tuh bukan hanya orang lokal Indonesia, orang global juga. Ada juga. Ada juga, mereka punya jaringan gitu. Kayak judi slot pun punya jaringan. Ada jaringan. Ada jaringannya. Dan mungkin perorangan kan. Berarti kalau kita ngomong jaringan, ada berbagai macam kepentingan dong. Iya, mereka punya job masing-masing. Ada yang nyari korban, ada yang misalnya yang tukang telepon gitu. Mereka punya jobnya masing-masing. Kalau sendiri nggak mungkin bagi saya. Iya, nggak bisa bekerja sendiri ya. Nggak bisa bekerja sendiri. Oh, ngeri juga nih kalau kayak gitu. Dan fenomena ini terus ada ya. Sebenarnya ini kita ngomongin masalah job ya. Memungkinkan nggak sih misalnya kita tuh cari makan di negara sendiri? Gimana pendapat? Memungkinkan sih. Dan Yang penting misalnya punya skill mungkin apa gitu. kalau kita punya skill seharusnya bisa sih. Karena kan ya emang rata-rata dicari pekerjaan di Indonesia ini emang membutuhkan skill. Nah, itu yang masyarakat kita ini malas untuk belajar skill. Mereka pengen saya lulus SMK saya kerja aja gitu. Ujung-ujung juga kuliah kerja. Nah, itu mindset yang harus mereka buang gitu. Yang emang nggak usah dipertahankan mindset seperti itu. Mindset yang seperti itu harus dibuang ya? Iya, karena
skill dulu baru dapat kerja. Apalagi orang kan fokusnya ke gaji. Gaji. Iya, mereka selalu mikir nanti saya kerja, saya kuliah harus dapat gaji segini. Saya harus dapat sekian. Padahal kalau skillnya bagus pun gajinya bakal ngikut. Dan kebanyakan orang juga mau kuliah, mau sekolah itu kan biar dapat ijazah, Bim. Ya, Salah nggak sih itu? nggak salah sih, karena gak ada yang sia-sia kita kuliah. Ijazah pun pasti bakal kepake suatu saat nanti. Kepake, Iya, bakal kepake. Itu sebagai tanda kita bahwa pernah sekolah gitu, ijazah tersebut. Betul, tandanya pernah sekolah. Tapi bukan tanda kita pernah berpikir. Betul. Oke, Giro. Iya, jadi kalau berpikir memang seperti ini ya, kita berdialog. Sebenarnya kalau di sisi pendidikan kita ada sih yang perlu dibenahi, misalnya dari kurikulumnya. Zaman gue sekolah itu kan benar-benar kayak tang 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 tang. Oke, masuk. Dan tadi gue ngomong sama profesor juga itu adalah sebuah kepatuhan supaya patuh gitu. Gitu, Bit. Betul. Gimana tuh? Jadi Rockefeller Foundation ini udah disiapkan untuk karyawan sebenarnya, untuk patuh seperti di pabrik segala macam, tapi tidak mengajarkan untuk berpikir. Ya sih. Gimana betul. tuh, Bim? Betul sih, karena kita kayak udah masuk ke sistem mereka gitu. Sistem. Ya, kita masuk ke sistem, jadi kita sekolah selama sekian-sekian tahun dan ujung-ujungnya kerja. Tapi emang nggak semata-mata bahwa ini buruk gitu. Tapi emang harus kita mengambil sisi positifnya. Nah, kalau kita emang bisa berpikir secara kritis, pasti kita berpikir sekolah itu buat kita emang menambah wawasan, menambah pengalaman. Dan itu relasi yang, gitu ya. Iya, itu yang membuat kita bisa berpikir kritis dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari sekolah. Menurut Bim gimana? Banyak kampus berdiri, sekolah makin banyak, tapi outputnya kok tetap aja pengangguran makin banyak. Apa sih yang salah? Seperti jawaban gua tadi belum dijawab. Apa sih yang salah atau yang perlu dibenahi dari pendidikan kita, Bim? Dari kurikulumnya kah atau apa? Bukan sekolahnya sih yang salah, tapi pribadinya. Sistem pendidikannya kan? Iya, sama pribadi diri sendiri. Kan ada gimana yang tuh? kuliah emang cuma ngejar gelar. Mereka nggak tahu tujuan mereka kuliah apa. Ikut-ikutan teman. Ikut-ikutan teman, betul. Kita nggak bisa salahin sekolahnya. Sekolahnya jelek ini, sekolahnya bagus. Tapi kalau pribadinya yang nggak bisa diubah, sama aja. Dan emang mungkin beberapa juga saya pernah riset bahwa Indonesia ini jauh soal pendidikan sama orang luar. Jauh. Iya, itu yang harus kita tingkatkan gitu. Dari segi akademisnya. Dari situ yang memang harus kita gimana cara memberikan support gitu buat anak-anak muda. Kayak misalnya keamanan digital nih. Bukan hanya disiarkan di TV, tapi disiarkan secara workshop atau seminar. Nah, itu yang masih kurang yang saya lihat. Wah, itu mantap tuh. Harusnya yang dilakukan itu ya. Iya, betul. Jangan cuman kelas-kelas doang, tapi memang secara mayoritas ya ke lapangan, ke masyarakat juga harus luas. Karena kan kemarin tuh di Jawa Tengah juga sama tuh. Aplikasi penghasil uang. Yang nipu siapa? Yang nipu tuh cleaning service. Tapi dia bisa menghimpun dana sampai miliaran. Ini kan jelas sekali nih, masyarakat kita ini minim sekali literasinya. Kan apakah nggak bisa nih negara ini memang dengan punya komponen-komponen yang luar biasa, ya, punya televisi, punya segala macam, dia punya tangan banyak banget. Apakah memang nggak bisa atau memang nggak mau? Tanggapan Bim seperti apa? Sebenarnya bisa. Bisa ya. Cuman belum maksimal, nggak merata. Iya. Biasanya itu kenanya yang di daerah-daerah kota aja. Iya. Tapi di daerah desa gimana? Mereka selalu mensampingkan yang orang di desa. Dari yang di desa ini mayoritas bakal susah buat dapat juga ilmu. Iya ya. Itu yang harus merata gitu pendidikannya. Gimana? Nusa Tenggara Barat seperti apa Bim sekarang? Nusa Tenggara Barat ya alhamdulillah udah cukup punya prestasi lah, udah mulai berkembang. Udah berkembang. Cuman ya? di sisi lain tetap ada hal-hal negatifnya. Kayak kemarin ada yang buat kafe juga, buat kafe atau warung ya di pinggir pantai gitu. Nah, itu viral tuh Bim. Iya, itu yang viral. Jadi dia pengikisan gitu tanah pasir pantainya. Di situ dibangun. Itu di pantai mana lupa? Lombok Timur apa Lombok mana tuh? Kalau nggak salah Lombok Timur sih. Lombok Timur ya? Iya, Lombok Timur. Dia mau bikin kafe di pantai. Itu kalau tsunami gimana tuh? Itu ya saya makanya bingungnya di sana. Nah, sekarang gimana? Kalau kita masalahnya di mana? Apakah regulasi di daerah setempat atau bagaimana penegakan hukumnya? Atau coba kita berpikir Bim, di mana salahnya? Kira-kira kelirunya di mana itu? Kalau regulasinya menurut saya selama ini saya lihat ya fine-fine aja.
mungkin ada yang perlu mereka tingkatkan gitu. Ya ibarat misal kita lihat aja orang-orang yang kerja di DPR kan seharusnya banyak yang lebih layak gitu. Banyak yang punya pemikiran yang bisa ngatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Tapi justru orang-orang yang berada di DPR kan orang-orang yang popularitasnya tinggi. Yang punya money juga ya. Iya, yang punya uang juga. Itu kan logik aja, bangun kafe di dekat pantai kayak gitu. Ini gimana? Logiknya di mana itu? Tapi bisa dibangun di situ. Tapi udah pada kritis ya masyarakat itu, di videoin banyak kayak gue lihat kemarin orang yang videoin seperti itu. Bener ya? Ya, betul. Berarti anggota dewan yang duduk di kursi dewan ini memang perlu disortir kali ya. Ya, betul. Tapi Perlu gimana? ditingkatin lah. Perlu ditingkatin dan ya kita tahu lah politik itu seperti apa. Gimana? Bim Gen Z. Ya, Gimana nih negeri ini? negeri ini Diisi apa dengan orang-orang seperti ini? seharusnya bisa disortir ya. Bisa disortir, masih bisa selamat lah ya. Ya, masih bisa selamat ya. Karena harus ada orang-orang anak muda seperti Bim ini yang speak up seperti ini. Mudah-mudahan sih ini sebagai vibrasi ya, supaya anak-anak muda bisa bangkit gitu. Terus kita ngomongin tentang digital lagi nih Bim. Perkembangan digital ini gimana Bim? Apakah memang ini mengancam atau justru ini akan menjadi baik ke depannya? Ada beberapa, makanya ada beberapa pandangan dari cyber dunia. Mereka pernah bilang semakin canggih teknologinya, maka semakin besar tanggung jawab penggunanya. Gitu. Jadi kalau teknologinya terus berkembang, bukan berarti kejahatannya bakal nge-stuck. Kejahatannya juga bakal berkembang. Itulah yang buat modus-modus penipuan ini makin banyak, merajalela. Berarti akan lebih canggih. Akan lebih canggih. Bahkan ada itu monitor kuantum atau apa gitu yang teknologi HP kayak gini udah nggak ada layarnya. Jadi pakai gini. Ya, transparan gitu. Transparan gitu. Ya, udah mulai canggih tuh. Apalagi di Cina kan udah mulai duluan mereka. Udah mulai banyak lah teknologi yang canggih di Cina. Berarti teknologi ini bisa kayak pedang bermata dua dong. Bisa. Bisa jadi perubahan yang luar biasa kayak sekarang ada teknologi blockchain kayak gitu ya, kripto gitu kan. Itu kan udah canggih-canggih ya. Kita kirim duit 1 M aja ke luar negeri susah sekali ya pakai banknya. Tapi pakai kripto ini tik gitu udah nyampe tuh. Nggak nyampe 1 jam kan, langsung bisa gitu. Tapi ini juga dibikin sebagai fraud, Bin. Misalnya banner option, judul apa segala pengepulnya. Gue kirim ke luar negeri, nyampe. Bisa juga dipakai. Pakai Bitcoin ya. Iya, tinggal gitu, udah nyampe, nggak perlu pakai bank. Jadi benar tadi yang Bim bilang, makin canggih teknologinya, makin canggih juga nipunya. Ya, betul. Ngerikan ya Bim. Mantap sekali. Oke, kalau kita ngomongin dunia konten nih Bim, coba Bim kan layak lah berbicara mengenai konten kayak gitu. Gimana, apa sih yang perlu disiapin ini seorang konten misalnya pemula segala macam itu? Apa sih yang perlu disiapin? Bim, satu bikin konten itu bisa puluhan juta gitu. Apakah memang ada teknik-teknik tersendiri atau gimana Bim? Nah, sebenarnya gini, kalau kita mau buat konten, kita harus tahu dulu tema kita. Kita mau edukasi, entertainment atau komedi. Nah, pada saat itu saya emang fokusnya mengedukasi. Di situ saya coba belajar, lihat kreator-kreator yang emang udah duluan mulai. Nah, dari situ kita bisa catat gitu. Kita catat, nah kita amati, tiru, modifikasi. Nah, disitulah saya coba cari ciri khas saya ini apa kira-kira. Dari situ saya coba cari, wah hati-hati nih kayaknya cocok. Karena kan orang tertarik gitu. Nah, di sini FYP pertama itu hati-hati itu. Jadi mengasih tahu seseorang bahwa langsung gitu ya. Iya, orang udah tahu kalau hati-hati, wah ini informasinya pasti ada warning udah. Ya, warning gitu. Itu ciri khas saya gitu. Dari situ saya jadiin template ke semua video saya. Iya, benar. Gitu. Jadi terngiang-ngiang gitu ngelihat kontennya, hati-hati teman-teman gitu. Iya, betul. Seru juga. Berarti harus ada personal branding terus ciri khas gitu ya. Ya, ciri khas. Jadi kalau ingat dengan ciri seperti itu berarti ini Bim gitu. Betul. Keren juga.
Oke. Untuk teman-teman nih yang pemula nih, misalnya mau mau apa menjalankan kegiatan kontenan, apa sih harus disiapin misalnya? Satu kali ngonten setahun 2 tahun, wah, kok ini nggak ada yang nonton, nggak ada hasilnya gitu. Gimana tuh? Pasti pertama yang perlu teman-teman siapin mental. Mental. Ya, betul, mental. Karena kita bersosial media itu emang harus ngelatih mental kita. Pasti ada, sebagus apapun konten kita, pasti ada orang yang nggak suka. Pasti ada hate comment. Itu yang pernah saya alamin awal-awal. Lu pernah ngalamin hate comment gitu? Pernah ngalamin, dibilang mungkin kayak sok tahu lah atau sok mengedukasi. Padahal kan ini bisa menjadi wawasan tambah gitu. Itu Yang yang menambah wawasan teman-teman. yang Bim singgung waktu itu di konten apa itu? Yang hate comment itu? Update WhatsApp ada, di setiap komen, di setiap video rata-rata ada yang hate comment. Bahkan ada yang nge-DM saya secara pribadi itu ngata-ngatain saya. Curiga nggak sih kalau ada penonton sampai 35 juta gitu terus tiba-tiba ada yang komen hate gitu, diduga keras nggak sih itu? Ah, kena lu gitu. Apanya itu maksudnya Oh, gimana? jangan-jangan lu gitu. Ada yang komen gitu, Yang update WhatsApp itu kan bisa jadi Bim speak up tentang ini supaya orang jadi tahu kan, wah kan itu bisnis gue gitu. ada sih, pastinya ada. Bisa aja diduga keras bahwa dikenakan ke-trigger sama konten lu. Makanya mungkin dia komen ya. Iya, bener. Tapi saking banyaknya komen itu hanya beberapa yang saya baca. Nggak bisa yang banyak gitu. Hah? Iya banyak banget Ya, gimana betul, bacanya betul. gitu. Iya. Karena emang mereka kan ada yang nyumpak juga ke saya. Ini kamu gini-gini, saya cariin kamu gitu. Nah, Saking mungkin ya informasi itu sangat berharga bagi si oknum kan. Takut kebongkar gitu. pasti. Karena investigasi kayak begini, digital safety ini kan dia udah bangun apa pola-pola pattern menipu seperti itu. Oh, gue pakai ini berhasil nih. Kemarin ya itu tetangganya Bim tuh 20 juta bisa. Berhasil nih patternnya, langsung checklist. Oke, gue pakai lagi pattern. Tiba-tiba ada orang nih. Waduh, ngebongkar gini. Ah, terusik nih. Pasti ada. Berarti gitu. setiap ada konten begitu pasti akan ada yang kepanasan ya, Bim? Ya ada yang kepanasan karena itu kan bisnis mereka. Iya. Wah, ini dia ganggu bisnis saya nih, nggak bisa dibiarin. Tapi ya itu resikonya kita bersosial media dan itu saya udah siap menerima resikonya. Apa yang saya share di sosial media, saya udah siap tanggung. Ah, Karena tujuan saya mengedukasi. iya. Masalah entah saya kenapa-napa bah, ya itu urusan belakang gitu. Tapi orang tua yang dukung nggak? Pastinya nge-support. Nge-support Orang ya? tua nge-support gitu. Asal dia kontennya ini ndak kontroversi. Iya. Yang penting kita ngasih hal-hal yang positif gitu dan bisa menambah wawasan teman-teman lah. Luar biasa. Ya. Ini kita harus apresiasi nih anak muda yang seperti ini, Bim ini. Siap. Wah, luar biasa ini, menginspirasi sekali. Dan abis ini mau lanjut ya? Ya kemungkinan sih. Wah, Tapi mau kalau lanjut tidak memungkinkan mungkin besok mungkin Besok ya. ya. Ya besok. Luar biasa. Saya harus terima kasih nih, Bim ya. Sama-sama. Udah jauh-jauh dari Nusa Tenggara Barat ke sini. Ya. One day mungkin saya bisa ke sana. Siap, ditunggu. Siap. Ya. Oke, makasih banyak Bim. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak Bim ya. 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 Let's close.